adalah dua keputusan penting yang merupakan langkah awal untuk transisi dari pandemi menjadi endemi, yang nanti kalau kita lihat ke depannya kondisi penularan kasus COVID-19 juga makin lama makin terkendali, yang masuk rumah sakitnya juga makin lama makin sedikit, kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri juga semakin tinggi, kita bisa melakukan langkah-langkah relaksasi lainnya yang secara bertahap akan membuat hidup kita kembali normal. Per 18 Mei, pemerintah memperbolehkan warga untuk melepas masker saat berada di luar ruangan serta menghapuskan kebijakan tes PCR ataupun juga antigen untuk perjalanan domestik maupun luar negeri bagi mereka yang sudah divaksin dosis lengkap. Nah, pelonggaran kebijakan ini menjadi pertanda dimulainya masa transisi dari pandemi ke endemi di Indonesia. Namun, apa sih sebenarnya proses masa transisi dari pandemi ke endemi ini? Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama menyebut, proses transisi pandemi ke endemi COVID-19 sudah dilakukan oleh sejumlah negara di dunia. Istilah proses transisi ini tidak diatur secara baku oleh Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO. Masa transisi ini merupakan masa ketika sebuah negara dinyatakan mampu mengendalikan kasus penyakit menular. Setiap negara berhak menggunakan istilah apapun dalam proses pengendalian COVID-19 ini. Tergantung dari negaranya juga dan juga kalimatnya juga mungkin perlu karena kalau Indonesia atau Inggris atau negara mana kasusnya sudah terkendali, ya maka dia yang bisa dikatakan oleh negara itu adalah di negara dia kasus itu sudah terkendali. Pandeminya mungkin masih ada, tapi saya kira proses transisi itu bagus-bagus saja, dan saya kira sekarang hampir semua negara menjalankan proses transisi itu. Pemerintah Indonesia memiliki 5 indikator yang dijadikan patokan dalam transisi ke endemi. Seperti yang pertama, laju penularan harus kurang dari 1. Kedua, angka positivity rate harus kurang dari 5%. Ketiga, tingkat perawatan rumah sakit harus kurang dari 5%. Keempat, angka fatality rate harus kurang dari 3%. Kelima, level PPKM berada pada transmisi lokal level tingkat 1. Nah, semua indikator transmisi komunitas harus berada di level 1 antara 3 sampai 6 bulan untuk menjadi syarat perubahan status pandemi ke endemi. Sementara itu, epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menyatakan pencabutan status pandemi merupakan kewenangan WHO. Meski begitu, pemerintah dan warga harus tetap berfokus bekerja sama dalam mengendalikan COVID-19 ini. Jadi kalau bicara perubahan status pandemi, ya itu kewenangannya WHO. Kita misalnya negara ini sekarang endemi. Kalau secara ketetapan yang masih pandemi, ya tetap aja pandemi. Nah, kita upayakan misalnya 70% dari wilayah kita, kabupaten kota kita ini masuk ke terkendali. Sisanya ya udahlah endemi dan epidemi gitu. Karena itu harus jadi target, karena mayoritas harusnya terkendali supaya nggak jadi korban. Nah, kalau negara-negara ini sudah banyak, ya baru bisa kita melihat WHO mencabut status pandemi. Dalam masa transisi pandemi ke endemi, ada perubahan kebijakan protokol kesehatan mengikuti status PPKM yang kini berada di level 1. Sejumlah pelonggaran kebijakan pun telah diterapkan pemerintah Indonesia. Pelonggaran kebijakan atau relaksasi kebijakan diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Meski begitu, pemerintah Indonesia tidak bisa mencabut status pandemi begitu saja, karena pencabutan status pandemi ini menjadi kewenangan dari Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO. Gita Miningrum, Edwin Arman, Jakarta.